semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik kan? Gimana Rizka? Baik. Ya, alhamdulillah. Siapa? Desi? Baik juga. Oh, agak flu. Ya udah nggak apa-apa, nanti juga sembuh. Nah, berhubung semuanya udah pada keadaan yang baik, sebelumnya kita harus memulainya dengan bacaan atau berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin ketua kelas dari kelas 6D ini harus berdoa menurut kepercayaan masing-masing, tetapi tidak Bu Guru yang memimpin doanya. Mungkin Mas Joshua sebagai ketua kelas di kelas 6D ini untuk memimpin berjalannya pembelajaran pada hari ini. Ayo Mas Joshua untuk dipimpin teman-temannya. Amin. Terima kasih Mas Joshua sudah memimpin teman-temannya berdoa. Nah, gimana keadaan kalian semuanya? Baik? Alhamdulillah. Nah, sebelum kalian mulai pada pembelajaran pada hari ini, Ibu Guru akan presentasikan kepada kalian semuanya yang hadir ataupun yang tidak hadir. Didengarkan semuanya ya, jangan sampai kelewat. Yang pertama, Siti Nur Aisyah ada hadir. Hana, oh iya hadir. Mas Joshua hadir ya tadi ya. Selanjutnya Rizka, oh iya hadir. Nia Ina, iya hadir. Oh, Anis tidak hadir ya? Ya, Anis tidak hadir. Dia absen ya, berarti ya sakit. Mega Dwi hadir ya. Sudah ya, berarti yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini itu tadi Anis Hanifah tidak hadir karena sakit. Ya, semoga cepat sembuh Anis ya. Sebelumnya pada pertemuan sebelum hari ini ataupun minggu ini, kalian ingat nggak pertemuan sebelumnya itu membahas tentang apa? Ayo Mas Joshua mau berbicara ataupun mau mengutarakan pendapatnya? Oh baik, teks prosedur, benar sekali. Mas Joshua tahu tidak apa pengertian dari teks prosedur? Kan minggu lalu sudah membahasnya bersama teman-teman dan juga ibu. Ya, kebiasaan nih Mas Joshua sukanya lupa. Mungkin Mbak Hana mau membantu Mas Joshua? Ya, teks prosedur ialah. Ya, benar sekali tuh Mbak Hana. Mbak Hana pasti membaca ulang materi-materi yang sudah Ibu ajarkan pada pertemuan minggu lalu. Benar Mbak Hana? Ya, bagus Mbak Hana. Semoga teman-teman semuanya yang belum mencontoh Mbak Hana ataupun mencontoh kerajinan orang-orang, teman-teman kalian bisa dicontoh juga ya yang baik. Dan Mas Joshua semoga bisa lebih rajin lagi membaca buku ataupun materi-materi yang sudah diajarkan walaupun itu sudah terlewat. Jadi kalian tuh nggak lupa kalau misalkan Bu Guru ataupun siapapun atau Pak Guru mengajarkan materi-materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Begitu, jadi sekolah kalian itu tidak percuma ataupun tidak sia-sia. Gitu ya semuanya murid-murid Ibu. Nah, kemarin Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca satu materi pada hari ini. Ada yang tahu materi apa yang akan Ibu ajarkan kepada kalian semuanya? Oh iya, Mbak Mega Dwi, apa? Cerpen. Iya, Mbak Mega pintar sekali, masih ingat. Mbak Mega udah baca belum apa itu cerpen, macam-macam cerpen, dan lain sebagainya?
Ya, baik. Mbak Mega hanya membaca ataupun mengerti apa itu cerpen. Cerpen itu bukan pengertiannya itu bukan cerita pendek ya. Itu adalah cerpen itu sebuah akronim dari cerita pendek. Jadi pengertian cerpen itu berbeda dari akronim. Kalau cerpen itu sama halnya dengan apa, Mbak Mega? Ya, benar, cerita yang dibaca satu kali duduk. Biasanya itu tidak panjang-panjang ceritanya, hanya bisa dibaca ataupun dirampungkan sekali duduk ataupun dalam waktu-waktu yang singkat begitu. Selanjutnya, selain pengertian cerita pendek juga ada yang lainnya seperti macam-macam. Bagaimana sih untuk membuat cerita pendek itu sendiri? Tapi selain kalian membuat cerita pendek, kalian juga harus menentukan analisis dari strukturnya. Nah, ada yang tahu nggak sih bagaimana menentukan ataupun menganalisis struktur dari cerita pendek itu sendiri? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Ya, Mbak Hana Silma lagi. Ya, yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Nah, seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Hana tadi, berarti kalian sudah mengerti ya, ataupun seenggaknya kalian sudah baca-bacalah mengenai cerita pendek itu sendiri. Nah, Ibu Guru akan memberikan kalian sedikit tentang cerita pendek. Setelah itu kalian bisa menganalisisnya sendiri. Cerita pendek itu adalah cerita yang dibaca satu kali duduk. Biasanya itu singkat dan ada banyak juga macam-macam cerita pendek yang ada. Biasanya cerita pendek itu ada pada cerita pendek yang simple ataupun yang mini. Dan biasanya cerita pendek yang mini itu terdiri dari 750 kata sampai dengan 1000 kata. Dan yang kedua yaitu cerita pendek ideal atau yang biasa kalian tahu cerita pendek sedang. Cerita pendek sedang itu berarti tidak pendek dan juga tidak panjang. Biasanya katanya itu terdiri dari 3000 sampai dengan 4000 kata. Cukup panjang ya, tapi kalau misalkan itu tidak lebih panjang daripada cerita panjang, yaitu pembagian cerita pendek yang ketiga ataupun yang terakhir. Cerita panjang yang terakhir itu terdiri dari 1000 sampai dengan 10.000 kata. Dan panjang sekali kan, itu berarti lebih banyak daripada cerita-cerita yang sebelumnya yang mini dan juga yang ideal tadi. Nah, nanti kalian kalau misalkan sudah bisa ataupun sudah paham mengenai cerita pendek, kalian bisa menulis cerita pendek sesuai dengan keinginan kalian. Bisa menceritakan tentang fabel ataupun menceritakan tentang hewan. Fabel itu adalah cerita pendek mengenai hewan. Romantisme itu yang percintaan, asmara, rasa sayang kepada seseorang, kepada keluarga juga bisa. Ataupun cerita pendek mengenai religius, yaitu berkenaan mengenai tentang agama ataupun bagaimana yang lainnya begitu. Nah, selain jenis-jenis cerita pendek ataupun macam-macam cerita pendek yang udah Ibu kasih tahu ke kalian, kita harus masuk ke analisis cerita pendek itu sendiri. Seperti yang sudah Mbak Hana tadi bilang, apa cerita pendek ada apa aja analisisnya? Siapa ayo? Ya, Mas Joshua. Mas Joshua tahu dan ingat ya. Ya, intrinsik dan ekstrinsik. Bagus Mas Joshua. Nah, intrinsik ialah unsur yang dari dalam dan ekstrinsik itu dari luar. Intrinsik itu seperti tema, penokohan, latar, alur, dan sebagainya. Dan sedangkan ekstrinsik itu dari luar, seperti moral, seperti
aja sih pesan-pesan yang ada di dalam cerita pendek itu sendiri? Begitu. Begitu ya semuanya peserta didik ibu yang ibu sayangi. Nah, setelah ibu sudah memberikan materi kepada kalian semua, kalian harus menganalisis satu cerita pendek yang sudah kalian pilih. Nanti ibu akan memberikan cerita pendek tertentu kepada kalian semua. Nanti kalian analisis, bisa berkelompok, bisa individu sesuai keinginan kalian. Begitu ya. Ya. Apakah ada yang ditanyakan kepada ibu? Ayo, siapa tadi Nia Ina yang tadi tidak bisa ataupun tidak aktif berbicara, yang belum aktif berbicara, ayo silahkan untuk aktif berbicara. Karena tidak ada ruginya kalau misalkan kalian aktif berbicara. Mbak Nia Ina sudah paham? Sudah? Alhamdulillah kalau gitu. Siapa lagi? Mbak Mega Dwi sudah paham? Ya, kalau sudah pada paham berarti kalian bisa untuk menganalisis ataupun memahami bagaimana struktur cerpen. Begitu ya? Ya. Ya udah, peserta didik ibu sekalian semuanya yang ibu sayangi, kan tadi sudah membicarakan tentang cerita pendek. Nah, tentang analisis cerita pendek, kalian bisa ataupun ingin menganalisisnya dalam bentuk kelompok. Tetapi ibu dengan baik hati kepada kalian menawarkan kalian ingin menceritakannya atau menganalisisnya itu untuk pekerjaan rumah di sekolah atau tidak? Pekerjaan sekolah, baik. Berhubung ibu sedang baik hati hari ini, jadi oke lah, kalian boleh mengerjakannya di rumah bersama teman-teman kalian semuanya. Oke? Tapi jangan lupa pertemuan yang selanjutnya kalian harus sudah menyelesaikan tugas pada minggu ini. Bagaimana teman-teman peserta didik ibu, bersedia? Bersedia. Begitu, baik. Bersyukur kalau misalkan kalian bersedia dan tidak berkeberatan atas tugas yang ibu berikan kepada kalian ataupun tawaran yang sudah ibu berikan kepada kalian. Baik, sekarang masuk pada evaluasi ataupun penutup. Seperti yang cerita pendek sudah ibu jelaskan kepada kalian, ibu mau mengulas sedikit mengenai cerita pendek yang sudah kalian dapatkan tadi. Cerita pendek itu apa sih? Ya, bagus. Ternyata kalian langsung ingat ya. Hebat. Selain pengertiannya, terdapat berapa sih macam-macam cerita pendek dari segi jumlah katanya? Ayo, bareng-bareng kalau bisa. Yang pertama, ya, yang kedua, pintar-pintar banget murid-murid ibu. Yang ketiga, ya, bagus sekali kalian semuanya pada pintar-pintar dan pada ingat-ingat apa yang sudah ibu kasih kepada kalian. Nah, berhubung kalian sudah pintar-pintar, ibu akan melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini yang sudah menjelang siang karena sudah dari tadi, sudah dari beberapa jam yang lalu ibu di sini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran ataupun hikmah pada pembelajaran hari ini, dan semoga kalian harus belajar terus dan harus mengingat-ingat terus. Jangan hanya belajar pada pagi sampai siang ini saja. Kalian harus membawa pelajaran ini sampai kalian nanti tua, karena pelajaran itu pasti banyak manfaatnya di kemudian hari, bukan di hari ini. Begitu ya teman-teman. Tapi sebelum ibu guru menyelesaikan pembelajaran pada pagi ini ataupun siang ini, ibu guru
Joshua lagi karena tadi pembukaan pembelajaran oleh Mas Joshua dan sekarang penutupnya juga harus Mas Joshua. Mas Joshua untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini dengan pengucapan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya. Terima kasih dan cukup sekian pembelajaran mengenai cerita pendek pada siang hari ini. Semoga bermanfaat pada kalian semua. Dan berhubung hari ini ada mata pelajaran yang lain ataupun selanjutnya, kalian harus menerimanya dengan baik. Dan jangan lupa istirahatnya itu, kalau misalkan sudah bel istirahat ataupun bel masuk, kalian harus sudah masuk ke kelas. Begitu ya teman-teman atau murid-muridnya ibu.